Saya dulu putus asa, wah kayaknya bakalan jadi sampah ibu kota kata saya tuh ini. Bakalan jadi gembel di sini. Udah bingung, coba nanyain kerjaan ke warung nasi dulu tuh, barangkali bisa cuci piring atau apa, kayak yang penting bisa dapat makan. Kota globalnya Jakarta gitu, dia itu harus menjadi kota global yang basisnya itu adalah kondisi lokal kita yang justru dibangun karena sektor informalnya itu yang kuat. Hal-hal yang sifatnya terkait dengan pembangunan manusia itu harus dikedepankan. Nah, itulah yang bisa memperkuat Jakarta sehingga bisa masuk dalam ranking di atas di dalam ranking kota global. Jakarta terus melangkah mengumpulkan modal untuk jadi kota global. Salah satunya cari resep jitu mengelola tren urbanisasi. Meski secara data laju urbanisasi menurun, namun Jakarta masih jadi magnet para pencari kerja. Tanpa perencanaan yang matang, urbanisasi akan turut memperparah persoalan sosial dan ekonomi di Jakarta. Lantas, mampukah Jakarta menjawab tantangan itu demi mewujudkan cita-cita menjadi kota global? Simak selengkapnya dalam program Berkas Kompas. Bakso bakar, bakso bakar, bakso bakar, gurih-gurih nyoy. Nama saya Agis Kurniawan, usia saya saat ini 23 tahun. Untuk pekerjaan saya yang dijalani sekarang, jualan keliling, jualan bakso bakar. Saya asalnya dari Tasikmalaya, yang membuat saya merantau ke sini ya, ke Jakarta. Yang paling utama itu dari faktor ekonomi gitu. Soalnya dari ekonomi Jakarta sama Tasik itu beda gitu. Emang ya kalau rezeki itu tidak tahu kita, tapi kan setidaknya orang lain itu kan bisa cakarnya lebih luas tuh di Jakarta. Kemilau Jakarta menarik perhatian Agis pada 2017 lalu. Saat itu, usianya baru 15 tahun. Lulusan sekolah dasar ini merantau ke Jakarta tanpa keahlian. Di Jakarta, Agis kerja serabutan. Dari buruh di kantor ekspedisi hingga kuli bangunan. Tapi tak sampai setahun, Agis kalah dalam pertarungan menaklukkan Jakarta. Ia pun memutuskan kembali ke kampung halamannya, Tasikmalaya. Saya dulu putus asa, wah kayaknya bakalan jadi sampah ibu kota kata saya tuh ini. Bakalan jadi gembel di sini. Udah bingung, coba nanyain kerjaan ke warung nasi dulu tuh, barangkali bisa cuci piring atau apa, kayak yang penting bisa dapat makan. Sebenarnya sih sempet trauma gitu. Soalnya kan baru pertama kali, ibaratnya drop lah mental. Di kampung halaman, Agis mencoba peruntungan dengan berjualan es keliling. Meski trauma, Kemilau Jakarta tidak pernah benar-benar sirna di benaknya. Himpitan ekonomi di kampung halaman memaksa Agis melawan trauma. Diajak pamannya, ia pun kembali merantau ke Jakarta 2023, meninggalkan anak istri di kampungnya. Di Jakarta, Agis menjajakan bakso bakar usaha pamannya. Ia merasa punya jaring pengaman dan lebih siap menghadapi Jakarta. Yuk ikut saya aja ke sini, ke Jakarta, katanya sama saya aja, daripada sama orang. Mending sama keluarga aja sama saya gitu, biar enak. Agis merasa dapat uang di Jakarta jauh lebih mudah daripada di kampung.
Seharian berkeliling menjajah es di kampung, Agis cuma bisa bawa pulang Rp30.000. Sementara di Jakarta, seharian berjualan bakso bakar, ia bisa mengantongi jauh lebih tinggi. Kalau per hari kita dapat rata-rata ya, rata-rata 500 lah kotor. 500 kotor gitu, belum sama buat belanja gitu. Jadi ntar diambil lagi buat belanja. Kalau untuk sekarang ya lebih mensyukuri ya Mbak ya, alhamdulillah gitu. Ada sedikit peningkatan. Di Jakarta, kondisi hunian Agis jauh dari kata layak. Ia hidup berdesak-desakan bersama 5 perantau lain sekampungnya di sebuah rumah kontrakan 3 kali 5 meter persegi di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Rumah itu sekaligus dijadikan tempat produksi bakso bakar oleh pamannya. Lebih nyaman di kampung kalau tempat tinggal. Cuman kalau di kampung kan kita pengeluaran terus pemasukan nggak ada. Tapi kalau di sini meskipun kita nyaman tidak nyaman, setidaknya kita ada pemasukan. Di lingkungan tempat tinggal Agis, sebagian warganya merupakan pendatang. Seperti halnya Agis, mereka mencoba peruntungan di sektor informal. Banyak juga, 50% ada kayak deh. Ada yang cari kerja, ada yang dagang juga atau berjualan. Ada juga yang kerja di perusahaan, swasta. Tapi pada umumnya banyak yang jualan. Jualan apa? Ya, ada yang warung, sembako, dan kayak tukang dagang tuh bakso. Tidak seperti 7 tahun lalu, kini Agis merasa betah bertahan mencari rejeki di Jakarta. Meski demikian, ia tidak berencana memboyong anak istrinya. Agis hanya akan numpang cari uang di Jakarta. Ia bermimpi punya usaha jualan makanan sendiri. Kalau ini sekarang alhamdulillah udah berkembang. Gitu intinya ya pengen belajar lah, mengembangkan bakat, bisa bikin, bisa ini itu. Ibaratnya ya pengen nyobain lah, buka modal sendiri. Agis jadi potret kondisi kaum urban yang datang ke Jakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mencatat, sepanjang 2021 hingga 2024, 80% pendatang berpendidikan di bawah SMA. Mayoritas berada di usia produktif dan berpenghasilan rendah. 20% diantaranya tinggal di kawasan kumuh. Pasca Lebaran 2025 tercatat ada 8.000-an pendatang dengan profil yang tak jauh berbeda dari tren sebelumnya. Memang pendatang ini banyak datang setelah Lebaran. Setelah Lebaran, mudik, yang mudik berapa, yang balik berapa gitu ya. Banyak juga yang karena dibawa oleh sanak saudaranya yang tadinya memang bekerja di Jakarta. Tapi kembali ini tetap terjadi. Di awal memang tentunya kita mengingatkan pada saudara-saudara kita itu untuk yang kembali itu harus benar-benar sesuaikanlah dengan apa yang menjadi kemampuan mereka ketika mereka datang ke Jakarta. Kalau bisa ya minimal lulus SMA, lulus SMK, ya kan. Kemudian di sini mungkin akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa juga menahan lajunya siapapun yang mau datang. Kota global adalah predikat yang ingin dikejar Jakarta. Kota global mengacu pada kota yang memainkan peran penting di skala global, baik dalam ekonomi, politik, budaya, dan inovasi. Jakarta punya ambisi masuk dalam 20 kota global teratas dunia pada 2045. Tapi sejak 2015, peringkat Jakarta dalam indeks kota global terus merosot. Salah satu faktornya, kondisi sumber daya manusia warganya. Kalau di kampung tuh kekurangan loh, Di. Biaya hidup di kampung. Saya kalau nggak kesini anak saya nggak bisa sekolah. Dari gang sempit di jantung Jakarta inilah Tukinem menjemput rejeki, membelah sudut Jakarta yang tidak pernah tidur.
Jakarta sudah banyak berubah dibandingkan saat pertama kali ia menginjakkan kaki lebih dari 30 tahun silam. Meski kondisi Jakarta telah banyak berganti rupa, wanita 75 tahun ini tetap setia dengan profesinya penjual jamu. Saya kira-kira udah 30-an tahun loh, Dik. Dari masih muda. Soalnya kan saya ekonominya kurangan kalau di Jawa. Jadi saya merantau ke sini buat sekolah anak saya, buat nyukupin hari-hari makan anak saya. Desakan ekonomi membuat perempuan asal Karanganyar, Jawa Tengah ini merantau ke Jakarta. Mendiang suaminya lebih dulu mengadu nasib ke Jakarta sebagai kuli bangunan. Sejak dari kampung, Tukinem sudah bertekad untuk jualan jamu di ibu kota. Hanya itu satu-satunya keahliannya. Ya emang jualan jamu, Dek, dari kampung rencananya. Kalau di Solo saya nggak bisa. Usaha di sana saya nggak kayak di sini. Kalau di sana tuh kurang laku loh, Dek. Kalau di Solo. Lagi juga banyak tangga pada jualannya di Solo. Tukinem rela berhadapan dengan kerasnya Jakarta demi sekolah kedua anaknya. Ia tidak ingin sang buah hati seperti dirinya yang tidak pernah duduk di bangku sekolah. Saya kalau nggak kesini anak saya nggak bisa sekolah. Kalau nggak sekolah tuh kasihan, ntar ikut-ikutnya anak yang nggak bener. Setiap hari, Tukinem bisa menjual puluhan gelas. Pelanggannya kebanyakan karyawan kantoran di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Jika jualan laris, ia bisa dapat penghasilan bersih Rp100.000 per hari. Kadang kalau lagi nggak ada, paling ya buat makan aja gitu. Sekarang ini untuk bantu anak cucu saya aja. Ambil saya biar gerak badan saya nggak terlalu diem. Tukinem kini hidup sebatang kara di Jakarta. Ia tinggal di kamar kos berukuran 2,5 kali 3,5 meter di kawasan Senopati, Jakarta Selatan yang ia sewa Rp800.000 per bulan. Tukinem tidak ingin pindah ke tempat yang lebih nyaman. Ia memilih hidup pas-pasan agar bisa membangun rumah di kampung halaman. Kalau nyamannya ya nyaman di kampung, cuman kalau di kampung tuh nggak punya duit. Waktu saya ninggalin anak-anak saya kan saya rumah aja belum punya. Saya di sini niatnya tuh mau bahagiain anak, jangan tidur di rumah bambu. Pencari kerja tidak terampil masih mendominasi kaum migran di Jakarta hingga kini. Meski demikian, karakter migrasi mulai menunjukkan tren perubahan. Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi itu didominasi oleh mereka yang masuk dalam kategori unskilled itu tadi. Kemudian berikutnya setelah reformasi maksud saya gitu ya, pasca Covid gitu ya. Yeah. Jadi karakteristik migran itu jadi berbeda gitu. Meskipun masih tetap dominan yang unskilled, tapi proporsinya tuh udah semakin mengecil. Nah, kenapa dia itu yang unskilled-nya itu menurun? Ya karena proyek-proyek pembangunan infrastruktur itu kan di Jakartanya tuh menjadi semakin terbatas. Yang kemudian lebih meningkat itu adalah yang skilled, yang lulusan S1, S2 yang masuk ke dalam sektor-sektor yang pekerjaan yang bersifat formal gitu. Tidak dimungkiri, migrasi tenaga terampil diperlukan untuk mewujudkan kota global. Dengan memiliki tenaga terampil, sebuah kota dapat meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, dan menarik investasi. Di negara-negara maju, modelnya mereka itu ketika migrasi atau perpindahan dari satu kota ke kota yang lain, itu kan didominasi oleh mereka yang bekerja di sektor formal kan di sana gitu, Mbak.
Jadi orang pindah itu karena dia sudah mendapatkan pekerjaan di kota yang baru yang dia tempatkan gitu. Sebelum dia datang ke sana, rumah itu udah punya, udah disiapkan. Kalau kita itu kan enggak gitu loh. Kita itu kan didominasi oleh sektor informal gitu loh, Mbak. Orang datang ke satu kota hanya berbekal nama temennya, nama saudaranya, yang rumahnya di mana dia juga nggak tahu. Namun bagi Jakarta, migrasi tenaga tak terampil tidak melulu dipandang negatif. Saya lagi-lagi melihatnya tuh lebih ke arah positif ya, Mbak, keberadaan tenaga-tenaga unskilled ini. Jadi perekonomian kota Jakarta itu sebenarnya ditopang oleh keberadaan sektor informal, keberadaan dari migran-migran yang unskilled ini, yang kerja di warung-warung, warteg, pengelola penitipan sepeda motor tuh di belakang kantor kita gitu-gitu ya, yang mengelola kos-kosan yang ada di belakang tempat kantor kita di belakang Sudirman dan seterusnya. Yang sektor formal ini dia bisa berjalan tuh karena ada dukungan yang informal ini. Tata kelola kaum migran jadi tantangan. Lalu, apa rencana Jakarta? Terbuka bagi siapa saja, tapi itu tadi supaya untuk ketika sebelum datang sudah siap-siap. Artinya apa? Jangan sampai hidupnya bahkan lebih susah nanti pas datang ke sini dibanding hidup dari tempat asalnya. Jelang usia 5 abad, Jakarta bersolek untuk menggapai ambisi masuk jajaran 20 kota global teratas di tahun 2045. Ada 8 prioritas yang akan dilakukan. Kriteria-kriterianya untuk menjadi kota global apa sih? Sekitar 20% itu artinya perekonomian itu berpusat di kota ini, perekonomian nasional. Ya, selain itu sekitar 20 atau 30% juga banyak sekali kegiatan budaya yang dilakukan di sini. Festival ada juga tingkat pendidikan warganya, rata-ratanya memang harus lebih ditingkatkan lagi. Hal-hal yang sifatnya terkait dengan pembangunan manusia itu harus dikedepankan. Nah, itulah yang bisa memperkuat Jakarta sehingga bisa masuk dalam ranking di atas di dalam ranking kota global tadi. Dalam hal pembangunan SDM, Jakarta berupaya menjadi fasilitator bagi kaum urban untuk meningkatkan kemampuan serta daya saing. Salah satunya dengan memberi akses pelatihan kerja berbasis kompetensi lewat Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD yang ada di tiap wilayah administratif Jakarta. Jakarta tetap terbuka, tetapi tadi ya kita harus tertib administrasi sehingga apa-apa yang menjadi fasilitas bagi warga Jakarta itu bisa didapat oleh para pendatang. Informasi-informasi pun dia bisa dapatkan secara resmi, ya kan, di mana bisa bekerja, di mana bisa mendapatkan pelatihan dan lain-lain sesuai dengan minat dan kompetensinya masing-masing. Tanpa pemberdayaan, kaum urban yang rentan dan tidak punya keterampilan akan tertinggal dalam arus transformasi Jakarta menjadi kota global. Siti Khalifah, perempuan asal Kuningan, Jawa Barat, sudah merantau 5 tahun di Jakarta. Mengalami PHK sebagai staf minimarket baru-baru ini tidak membuat ia menyerah untuk mencari rejeki di Jakarta. Siti kini mengikuti pelatihan komputer selama 45 hari. Lewat pelatihan ini, ia berharap bisa dapat kerja lagi. Aku tahu program PPKD ini dari Instagram, Kak. Jadi lewat DPP-ku waktu lagi nyari pekerjaan gitu. Jadi aku apply aja gitu. Siapa tahu jodohnya ya. Dan alhamdulillah masuk. Terus rekrutmennya tuh kayak cuman ada 2 tahap doang. Wawancara sama tes-tes pengetahuan. Kayak kejuruan kamu apa nih. Nah, salah satunya adalah
DMS tuh mempelajari Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Nah aku tuh kayak belum paham banget gitu. Jadinya aku pengen mempelajari itu supaya aku punya skill juga. Di PPKD Jakarta Barat, tempat Siti bergabung, ada 11 peserta yang bukan tercatat sebagai warga Jakarta. Mereka mengantongi surat keterangan domisili sementara atau SKDS. Jadi seandainya masih ada kuota untuk warga yang punya domisili, kita ikutkan. Dan juga mengenai pendidikan tidak dibatasi, dalam hal ini bisa kejar paket A, B, C ataupun lulusan SD pun diterima. Ada 15 jenis pelatihan yang digelar. Selain dilakukan terpusat, pelatihan juga dilakukan secara keliling melalui Mobile Training Unit alias bus pelatihan. Usai menjalani pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi. Karena kebetulan kan kita ada kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Setiap kali ada lowongan pekerjaan, pasti kita akan memberitahukan alumni yang sudah mempunyai sertifikasi lulusan dari PPKD Jakarta Barat untuk mengikuti lowongan kerja. Siti Nurbaiti mengklaim tahun lalu 80% lulusan diserap dunia kerja. Tadi saya sempat ngeliat-liat gitu ya tentang apa istilahnya efektivitas dan efisiensi dari berbagai macam pelatihan yang pernah dilakukan oleh berbagai pihak, oleh Pemda Jakarta. Berdasarkan banyak hasil penelitian itu efektivitasnya rendah. Paling tinggi 40-50% pelatihan yang tidak diikuti oleh upaya untuk menghubungkan orang-orang ini ke memberikan akses mereka ke modal, itu yang menyebabkan efisiensi atau efektivitas dari pelatihan itu menjadi rendah gitu. Menjadi kota global bukan soal seberapa banyak perusahaan multinasional yang menempati gedung-gedung tinggi, tapi juga bagaimana Jakarta mengelola urbanisasi sebagai kekuatan pembangunan, bukan beban sosial. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita juga nggak bisa mengatakan harus itu kan menjadi beban. Justru kita mengambilnya dengan melihat dari kacamata positif. Artinya banyak warga masyarakat dari luar Jakarta yang ingin berkontribusi terhadap pembangunan Jakarta. Nah tadi supaya bisa berkontribusi, supaya bisa tidak menjadi beban, supaya bisa ikut andil berkontribusi untuk menjadikan ini kota global, top 50 di dunia, ya itu melaporkan dirinya sehingga terdata dan kita bisa sama-sama saling memikirkan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibantu, ya kan, apa yang bisa mereka bantu untuk Jakarta juga. Antropolog perkotaan Brin mengingatkan, Jakarta menuju kota global tetap harus menjaga keunikan dan kearifan lokal, termasuk dalam mengelola kelompok migran tidak terampil yang selama ini turut menggerakkan mesin perekonomian Jakarta. Jadi kota globalnya Jakarta gitu, dia itu harus menjadi kota global yang basisnya itu adalah kondisi lokal kita, kondisi kontekstual kita. Jadi jangan membayangkan nanti Jakarta kota global itu adalah kayak di Amerika, kayak New York misalnya, kayak begitu. Yang sektor informalnya itu menjadi hilang atau menjadi sangat sedikit. Itu justru salah kalau buat saya gitu loh. Jadi kota global kita itu adalah kota global yang justru dibangun karena sektor informalnya itu yang kuat.